Baik, kita mulai. Saya akan coba menyampaikan materi, menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas dan bahasan pada materi hari ini adalah kontrol PID. Nah, di kontrol PID di mana PID-nya itu adalah proporsional, integral, dan derivatif. Merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik. Nah, feedback, di sini ini feedbacknya pada sistem tersebut. Nah, jadi kalau kita amati pada diagram kontrol PID ini, di mana SP ini adalah set point, kondisi yang diinginkan. SP ini adalah kondisi yang kita inginkan. Sedangkan PV ini adalah present value, kondisi yang saat ini terjadi, di mana PV ini adalah didapat dari sinyal feedback ini. Nah, biasanya di sini berupa sensor, kayak gitu, sensor untuk mendeteksi atau membaca kondisi yang ada, di mana kondisi output yang dihasilkan dari proses kontrol itu. Nah, dari sini PID ini, kontrol PID itu berbasis atau menghitung kesalahan atau error, gitu. Di mana error ini adalah didapat antara selisih antara SP set point yang diinginkan dengan PV, gitu. Jadi dari situ error akan dapat diketahui. Kalau ternyata kondisi saat ini itu tidak sesuai dengan set point yang diinginkan, berarti ya terjadi error. Nah, ketika ada error di sini nilainya selisih, maka dia akan masuk di perhitungan PID, kemudian dari perhitungan PID masing-masing ini dijumlahkan, maka akan diproses untuk menghasilkan aksi kontrol yang kita berikan kepada ini sesuai apa device yang kita kontrol, kayak gitu. Ya, ketika antara SP dan PV ini sama, set pointnya itu dengan PV sama, berarti kan sesuai, jadi kondisinya itu sesuai yang diinginkan, kayak gitu, sehingga nilai error ini adalah 0. Nah, ketika nilai error 0 antara selisih dengan SP dan PV ini tidak ada, maka dia akan PID 0, errornya 0, maka ketika dimasukkan di dalam perhitungan PID hasilnya akan 0, sehingga itulah kondisi yang diinginkan. Ya, gitu. Oke, nah ini ya SP, set point, kondisi yang diinginkan. Kemudian di sini ada error, di mana error ini adalah selisih antara SP dan PV. Oke, baik, lanjut. Nah, jadi konsep dari kontrol PID adalah menghitung error seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu menghitung kesalahan yang didapat dari kondisi saat ini dan sebelumnya, dan memperbagi kondisi supaya nilai errornya menjadi 0. Jadi tujuan dari kontrol PID ini adalah bagaimana errornya itu 0, ya, gitu. Di antara set point dan PV ini tidak ada selisih. Nah, kita kan begitu. Jadi semua sistem kontrol itu tujuannya adalah bagaimana menjadikan error itu adalah 0. Gitu. Itu pasti tujuan utamanya. Nah, adapun konstanta parameter untuk nanti untuk kontrol PID adalah ada proporsional, integral, dan derivatif yang ada di sini pertemuan. Dan kemudian variabel parameternya ada time sampling, delta error, dan akumulasi error. Time sampling apa? Time sampling itu adalah jeda waktu, antara perhitungan sekarang dengan perhitungan berikutnya. Jadi pengambilan data, misalnya sinyal pembacaan sinyal menggunakan sensor atau yang lainnya ini, kemudian dimasukkan di penghitungan error, masuk ke PID, kemudian masuk lagi ke proses untuk aksi. Nah, ini jeda tadi itu, jeda antara proses atau waktu dari dia
mengambil sensor, kemudian proses ini sampai hasil proses penghitungan error PID sampai dihasilkan proses, ya ini adalah jedanya berapa, itu adalah time samplingnya atau pengambilan sinyal dari data output, itu jedanya atau intervalnya ya gitu. Nah, delta error adalah selisih antara error saat ini dengan error sebelumnya. Sedangkan akumulasi error adalah akumulasi error, berarti penjumlahan dari error saat ini dengan error-error sebelumnya dijumlahkan. Gitu. Ketika awalnya 0 ya 0. Ketika nilainya positif berarti error semakin besar. Tapi ketika errornya menjadi negatif, maka dia akan menjadi lebih kecil, kayak gitu, mengurangi dan seterusnya. Oke. Nah, adapun persamaan kontrol PID secara matematis seperti ini. Jadi PID hasil PID saat ini, K itu adalah hasil perhitungan PID saat ini. K ini adalah saat ini. KP konstanta, konstanta proporsional dikalikan error ini error saat ini. Nah, gitu. Nah, ini nilai KP dihitung sendiri. Nah, nilai error KP ini dihitung sendiri, kemudian pada integral dihitung sendiri, dan pada derivatifnya dihitung sendiri ya. Dari sini ini nanti akan ditambahkan P-nya sendiri dihitung, D-nya dihitung, I-nya dihitung sendiri, dan D-nya dihitung sendiri. Sehingga akan ditambahkan. Makanya beberapa ada kontrol yang menggunakan PID penuh, ada juga yang hanya menggunakan misalnya P dan I, nah, itu juga boleh. Atau P dan D, nah, itu juga boleh. Hampir semua kontrol itu pasti menggunakan P, kayak gitu. Bisa dia P dan I, bisa dan I dan D, dan juga P dan D aja, kayak gitu. Tergantung dari sistem yang digunakan. Oke, kemudian ketika yang KP ini, yang KI konstanta integral juga gitu, dikalikan dengan time sampling, kemudian sigma dari 0 sampai K, di mana error. Nah, ini adalah akumulasi errornya. Error, nilai error diakumulasi dari 0 sampai dengan saat ini. Atau metrik saat ini. K-nya ini berarti menghitung sampai saat ini berapa, itu dijumlahkan. Kemudian KD adalah konstanta derivatif. Error EK-1 ini adalah error saat ini dikurangi 1, berarti error sebelumnya. Sedangkan EK ini adalah error saat ini. Itu. Nah, seperti ini adalah nanti itu punya dengan ini apa nilai 1 dibagi time samplingnya berapa gitu. Nah, akan didapatkan ini perhitungan untuk derivatifnya. Nah, oke, itu ya. Nah, dari persamaan tadi itu bisa kita turunkan dari sini tadi, kemudian menjadi persamaan seperti ini sigma menjadi integral, kemudian maka akan bisa kita terjemahkan persamaan itu dalam sebuah program algoritma seperti ini. Jadi sehingga didapatkan PID sama dengan KP dikalikan error. Saya dihitung sendiri dulu, kemudian ditambah dengan konstanta integral dikalikan akumulasi jumlah error dikalikan T, time samplingnya. Kemudian konstanta derivatif dikalikan error, ini delta error ya, delta error ini adalah error saat ini dikurangi error sebelumnya. Ini dihitung dulu dibagi dengan T. Nah, dari situ nanti akan didapatkan nilai di sini adalah nilai P, ini nilai I, dan sini adalah nilai D. Sehingga hasil akhirnya adalah PID ini P ditambah I tambah D. Kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, dari tadi persamaan PID yang awal tadi bisa kita terjemahkan dalam program programming. Dalam hal ini kita implementasikan dalam program microcontroller Arduino. Nah, ini adalah contoh programnya kayak gitu. Nah, di mana kita tentukan dulu nih
konstanta nilai KP, KI, KD-nya serta T. Nah, ini misalnya ini nilai KP-nya adalah 5, KI-nya 3, KD-nya 1,5. Nilai ini nanti bisa silakan diatur, disesuaikan dengan ini kondisi device-nya. Bisa jadi antar device atau alat yang dikontrol itu berbeda-beda. Kemudian time samplingnya adalah misalnya kita isi 0,5 atau setengah. Nah, dalam satuan, ini satuan detik biasanya ya, satuan sekon atau detik. Oke. Kemudian variabel bantu perhitungan PID. Nah, misalnya kita nanti untuk menampung nilai perhitungan P, I, dan D. Nah, kemudian ada juga variabel untuk hasil PID untuk nanti menghitung hasil PID keseluruhan. Kemudian error. Kemudian akumulasi error, delta error, error sebelumnya, set point, dan nilai sensor. Sudah. Untuk implementasi programnya, ini aja, cukup sederhana ini aja. Jadi di awal kita hitung errornya berapa dulu. Error sama dengan set point dikurangi nilai sensor. Nah, gitu. Set point dikurangi nilai sensor. Nah, selisihnya berapa kayak gitulah. Di situ kita akan tahu nilai errornya ini berapa kayak gitulah. Kita masukkan di akumulasi error. Akumulasi error adalah ini sama dengan akumulasi error sama dengan akumulasi error ditambah error. Kita bisa mempersingkat perintahnya seperti ini. Plus sama dengan error. Jadi nilai akumulasi error yang sudah ada akan ditambahi dengan nilai error saat ini didapat dari ini. Gitu. Nah, delta error adalah selisih antara error saat ini dengan error sebelumnya. Dari sini akhirnya kita sudah dapat nilai errornya berapa, akumulasi errornya berapa, dan delta errornya berapa. Kita masukkan dalam perhitungan PID. P kita hitung KP kali error. KP-nya berapa? Dari ini tadi. Dari KP-nya ini nilai 5. Berarti 5 kali error, errornya berapa. Itu untuk nilai P. Kemudian nilai I. Nilai I-nya adalah KI. Ini tadi 3 ini ya. KI dikalikan dengan akumulasi error. Akumulasi error dapat ini nilai perhitungan ini dikalikan dengan T. T-nya ini. Kemudian D. Kita hitung juga untuk D ini ya KD. Nah, ini KD. Nah, di KD dikalikan dengan delta error dapat dari ini kemudian dibagi dengan T. Nah, didapatlah nilai dari masing-masing PI dan D. Nah, sehingga hasil akhir dari PID adalah P ditambah I tambah D. Itu hasil akhir sehingga kita dapat perhitungan nilai PID-nya berapa. Nah, dari perhitungan PID ini nanti tentunya akan lanjut dengan perhitungan pengkondisian sesuai dengan kondisi atau device control yang akan kita gunakan. Misalnya nih bisa jadi hasil PID bisa langsung berupa PWM, misalnya mengontrol untuk kecepatan motor, misalnya berupa sinyal PWM pulse width modulation. Nah, atau juga bisa ini sebagai sebuah variabel untuk mengurangi atau menambah sebuah data untuk perubahan itu tergantung nanti kita sesuaikan. Nah, terus di akhir jangan lupa menyimpan errornya ini, nilai error yang tadi kita dapat dari sini itu untuk kita masukkan di dalam variabel error sebelumnya. Karena nanti akan digunakan untuk perhitungan berikutnya. Selanjutnya karena di perhitungan berikutnya nanti akan butuh nilai ini, error sebelumnya untuk menghitung delta error pada proses berikutnya. Oke. Oke. Lanjut ya. Nah, ini contohnya adalah implementasi pada robot land tracer. Itu misalnya seperti itu. Nah, yaitu di mana misalnya ada sensor garis ya di sini. Nah, sensor garisnya ini pada robot land tracer. Ya, gitu. Nah, nanti robot garis ini akan membaca kondisi lintasan yang ada di sini. Nah, lintasan-lintasan yang ada di sini dia bagaimana nanti mengatur putaran motor ini, motor kanan dan motor kiri untuk dia bisa melaju mengikuti garis lintasan pada
arena yang sudah disediakan. Ketika dia lurus, mestinya juga harus lurus. Nah, ketika belok begini, berarti robot juga harus bisa berbelok. Nah, ini bagaimana? Nah, nanti kita bisa mencoba mengimplementasikan kontrol PID. Oke, kita jelaskan ya. Oke, baik. Nah, nanti caranya adalah kita membaca sensor di sini nih. Ya, 6 sensor ini ya. Nah, intinya adalah bagaimana menjaga robot ini posisi tetap di tengah pada garis lintasan, yaitu berarti kita anggap sensor S3 dan S4 ini yang tentunya ini dia kondisi di tengah. Nah, bagaimana nanti dia mengikuti garis belok, garis lengkung, dan garis lurus. Oke, nah seperti tadi diagram blok yang di awal saya sampaikan di kontrol PID, jadi seperti ini. Kita tentukan nanti set poinnya berapa, kemudian nanti ada kontrol PID untuk perhitungan, kemudian nanti kita lanjutkan di aktuator motor. Ini berarti jadi ada driver motor untuk mengatur kecepatan dari motor. Nah, dari situ nanti akan didapatkan posisi robot. Nah, dari posisi robot akan dibaca posisinya oleh sensor garis. Nah, dari sensor garis ini akan memberikan data posisi ke sini. Nah, dari situ nanti akan dihitung errornya berapa nih. Apakah ingin sudah benar gitu, atau sudah posisi di tengah gitu. Kalau itu sudah benar nanti akan masukkan ke kontrol PID. Kalau nggak benar juga masuk kontrol PID untuk menentukan kondisi perhitungan pengaturan kecepatan motor kanan dan motor kiri. Dan itu seterusnya. Maka dia akan terus looping sini terus prosesnya lagi ya, dan seterusnya. Seperti tanda panah ini. Begitu seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini tahap tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk mengetahui kata tadi untuk menghitung nilai error, kita harus tahu kondisi sensor garis. Itu kita terjemahkan kondisi dari sensor garis yang ada ini harus kita terjemahkan dalam bentuk nilai untuk nanti bisa dihitung untuk perhitungan dari errornya itu berapa. Nah, dari sini kita coba tentukan. Nah, kita konversi ya, tentukan bahwasanya kondisi-kondisi dari sensor garis ini seperti apa lah. Ini pada posisi tengah ketika robot lurus dengan terhadap garis seperti ini ya, misalnya garisnya garis hitam ya, maka dia dianggap itu yang kondisi yang kita inginkan ya, gitu ya, kita kondisi inginkan yaitu ketika S3 atau sensor 3 dan sensor 4 ini aktif, dianggap pas kena garis. Berarti ya kita harus ketika mendesain sensor garisnya ini harus kita atur berapa jarak antar sensor ini, kita harus atur berdasarkan lebar dari garisnya ini kayak gitu. Nah, itu harus diketahui. Nah, sehingga nanti dianggap ketika posisi lurus itu yaitu jaraknya atau dua sensor ini aktif. Lah, ketika sensor aktif ini kita anggap adalah kondisi yang kita inginkan atau set point, yaitu ketika S3 dan S4 kondisi on. Nah, oleh karena itu kita tentukan set pointnya adalah 0. Itu kondisi 0. Sehingga pada kondisi S3 dan S4 ini ketika on atau aktif kena garis, kita beri nilai 0. Nah, kemudian yang lainnya kita tentukan nilai PV dari masing-masing kondisi itu kita tentukan kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita tentukan misalnya kondisi S1 ini yang aktif. Nah, berarti posisi miring ini, garisnya berada di sebelah kiri. Nah, yang lainnya off, berarti garisnya di sini. Bisa jadi pas model ini, model apa? Pas jalannya itu jalan. Nah, pas jalannya adalah jalan melengkung begini. Nah, karena itu kita anggap misalnya nilai PV kita tentukan negatif 3. Ketika posisi S1 dan S2 yang aktif, negatif 2 dan seterusnya sampai sini. Ketika off semua, kita anggap berarti ada nilai 0.
Oke, itu ya. Kita lanjut. Nah, ini contohnya misalnya contoh implementasi yang perhitungan PID ya. Analisa posisi 1 ketika sensor garisnya itu kena ini sensor 3 dan sensor 4. Jadi posisi pas tengah berarti garisnya, posisi lurus. Nah, kita hitung misalnya set pointnya tadi adalah 0. Misalnya kita tentukan KP-nya adalah 5, KI-nya 1,0, KD-nya 3,0, dan time samplingnya adalah 1,0 atau 1 detik. Di mana max PWM, maksimal PWM tadi tentunya karena ini 8 bit maka dia 255. Nah, kita masuk di perhitungan. Nah, error sama dengan 0,0. Kok 0,0 Pak? Ya, set pointnya ingat bahwasanya error adalah set point dikurangi nilai sensor. Gitu ya. Makanya di 0 dikurangi 0. Nah, nilai sensornya adalah PV ini 0. Nah, ini masuk di sini. Nah, kalau ini adalah set pointnya. Nah, ini adalah ini. Nah, poin. Kemudian maka hasilnya adalah 0. 0 kurangi 0, 0. Akumulasi error. Hitung akumulasi error awalnya 0 ditambahi errornya 0. Ya hasilnya tetap 0. Delta error saat ini adalah 0. Ini kan errornya adalah 0. Nah, di sini dikurangi error sebelumnya juga 0, maka hasilnya tetap 0. Sehingga kalau kita masukkan di dalam perhitungan ini P, I, dan D adalah hasilnya semua 0. Nah, 0, 0, 0. Sehingga hasil PID adalah 0. Nah, untuk itu hasil PID ini perlu pengkondisian. Pengkondisiannya seperti ini. Di dalam kita tambahkan dalam programnya itu untuk mengatur kecepatan motor. Sehingga PWMA atau motor kiri itu adalah max PWM yang ini. 255 ya. Max PWM dikurangi hasil PID. Hasil PID-nya berapa? 0 tadi. Sehingga 255 dikurangi 0 ya hasilnya 255. Itu yang kita berikan kepada PWMA motor kiri sehingga kecepatan penuh. Nah, untuk yang PWMB adalah juga sama, ini 255 ditambah 0 ya 255 juga sama sehingga juga kecepatan penuh. Sehingga antara motor kiri dan motor kanan kecepatannya sama-sama penuh. Berarti dia akan bergerak lurus ya ini karena memang sensor 3 dan sensor 4 ini yang kena aktif dengan sensor garis. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, ini analisa posisi 2 ketika yang aktif itu adalah sensor 2 dan sensor 3. Sehingga kalau kita lihat tabel tadi bahwasanya nilai PV-nya berapa? Negatif 1. Nah, misalnya gitu. Ketika kita masukkan di perhitungan ini, nah akhirnya kan errornya adalah set pointnya 0. Nah, ini set point ini kan ya. Kemudian ini negatif 1, ini gitu. Sehingga 0 dikurangi negatif 1 sama dengan kan positif ininya. Positif berarti 0 ditambah 1 sama dengan hasilnya 1. Akumulasi error. Jadi akumulasi error adalah akumulasi error sebelumnya adalah berapa? 0 ditambah error saat ini 1. Berarti hasilnya 1. Hitung delta errornya. Error saat ini 1 dikurangi error sebelumnya 0 berarti nilainya 1. Masuklah di perhitungan PID ini sehingga hasilnya berapa? Terakhir P-nya dapat 5, I-nya 1, D-nya 3. Sehingga kalau dijumlahkan 5 tambah 1 tambah 3 hasilnya 9. Nah, hasil PID 9 ini masuk di sini. Ya, gitu ya. Nah, sehingga kita hitung PWMA untuk mengatur kecepatan motor kiri hasilnya adalah 255 dikurangi 9. 25 max PWM itu mana? Ini max PWM 255 ini. Nah, dikurangi 9 sehingga ketemunya 246. Jadi lebih lambat. Nah, untuk yang kanan, yang motor sebelah kanan, PWMB adalah 255 ditambah 9. Nah, kita batasi karena PWM ini misalnya kita menggunakan 8 bit. 8 bit itu adalah maksimal 255.
maka kita batasi jika lebih dari 255 maka dia tetap 255 nilai maksimal dari 8 bit sehingga dia full speed kecepatan penuh. Nah, sehingga ketika motor kiri ini lebih lambat dan motor kanan lebih cepat sehingga ini misalnya motor kiri, ini motor kanan, maka dia akan bergerak belok ke kiri. Ya, begitulah ketika karena deteksi sensornya adalah sensor yang aktif 2 dan 3. Oke, lanjut. Nah, ini misalnya posisi berubah menjadi yang sebelah kanan yang aktif sensor garisnya. Nah, oleh karena itu misalnya berdasarkan tabel tadi kondisi aktif S5 dan S6 sensor 5 dan sensor 6 adalah PV-nya 2. Kita masukkan di perhitungan sini, dihitung. Nah, errornya berapa ini? Dapat adalah negatif 2. Kalau kita masukkan perhitungan bla 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 PI dan D, hasil PI-nya adalah minus 20. Berarti kalau ini misalnya tadi yang aktif sensor 5, sensor 6, berarti mestinya kemungkinan garisnya adalah misalnya begini, garis lane tracernya mestinya adalah belok kanan. Kalau belok kanan berarti yang motor kanan lebih lambat, yang motor kiri harus lebih cepat karena untuk biar besok belok ke kanan. Nah, dari hasil PID minus 20 ini kita masukkan di dalam perhitungan max PWM untuk yang motor kiri negatif 20. Nah, berarti sama dengan 255 negatif 20 padahal sama dengan ditambah sehingga 255 tambah 20 karena kita batasi sampai 255 berarti tetap dia 255 full speed. Untuk yang kanan 255 ditambah negatif 20 sama dengan dikurangi 255 dikurangi 20 menjadi 235 sehingga yang kanan menjadi lebih lambat. Jadi sesuai dengan ini. Nah, begitulah sehingga robot akan bisa secara otomatis belok ke kanan. Tuh. Oke. Begitu juga dengan saat mencoba kondisi ini, posisi 4 yang aktif S6 berarti belokannya bisa jadi semakin tajam ke sini. Nah, gitu saatnya berarti lebih ini harus lebih lambat lagi yang motor kanan, yang motor kiri harus lebih cepat, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita coba dapat ketika sensor 6 yang aktif aja dia adalah nilai PV-nya 3. Nah, masuklah di perhitungan sini dapat nilai PID-nya naik tadi 20 menjadi minus 22. Masukkan ke sini PWM kiri full speed tetap 255, kemudian yang PWM kanan menjadi lebih lambat menjadi 233. Begitulah sehingga robot akan bisa belok ke kanan. Pak, kalau mau lebih cepat ini Pak, perubahannya, nah, berarti bisa kita atur nilai KPKI KD-nya ini. Nah, kalau mau lebih cepat KP-nya dinaikkan, pasti nanti responnya akan lebih gesit, nah, kayak gitu. Atau juga nilai PV-nya dirubah-rubah untuk didapatkan yang terbaik. Gitu. Ya. Jadi untuk kontrol PID pengaruhnya adalah nilai ini parameter-parameternya. Nah, KPKIKD juga penentuan nilai PV-nya dan time sample. Karena ini yang berhubungan dengan perhitungan-perhitungan di persamaan persamaan PID. Nah, ini yang perlu misalnya kurang respon cepat, nah ini dinaikkan. Ya. Terlalu responnya cepat, nah, berarti integralnya nanti ditambah biar nanti dia meredam dan seterusnya. Nah, tadi yang kontrol PID bisa kita coba implementasikan kalau memang bisa di robot sebenarnya, robot land tracer bisa kita coba dengan sebenarnya. Atau kita juga bisa mensimulasikan dengan Proteus. Nah, di sini ada ini contoh gambarnya dari ini ya robot land tracer, kemudian ini ada microcontroller Arduino. Nah, nanti ini adalah sensor inputnya yang nanti dibaca oleh jalur sini, jalur sensornya untuk dibaca. Kemudian ditampilkan informasinya di LCD dan
Kemudian ada motor yang kita atur, motor kanan dan motor kiri. Pengaturannya melalui driver motor untuk kita berikan sinyal PWM. Nah, dari sini nanti akan bisa kita tahu, kita coba. Nah, di sini juga ada nilai tombol untuk setting ya. Bisa untuk menambah nilai KP, KI, KD dan kita simpan. Oke, ini selanjutnya. Nah, ada tugasnya. Nah, ini saya akan coba ini tunjukkan. Nah, ini contoh simulasinya ya, yang sudah coba saya buat menggunakan Proteus gitu. Nah, di mana programnya juga sudah saya coba buatkan, yaitu untuk PID Robot Land Tracer. Nah, ini kita gunakan untuk pertama ini penentuan untuk library LCD, kemudian penentuan sensornya tadi sensor 1 sampai sensor 6 ini ibaratnya adalah sensor garis masuk di channel analog A0 sampai A5. Kemudian kontrol motor A, motor B, pin PWM-nya B dan A itu di pin nomor 10 dan 9. Kemudian tombol OK, tombol tambah dan tombol kurang masing-masing di pin 2, 1 dan 0. Nah, kemudian nilai konstanta KP, KI, KD ini bebas bisa diubah-ubah tentunya untuk lebih bagaimana responnya. Akan kelihatan kalau menggunakan motor hardware nyata bukan simulasi ya. Kalau simulasi kan hanya mungkin nilainya aja. Kemudian untuk T-nya misalnya ada 0,1 detik. Ini seperti tadi penjelasan di materi ini adalah untuk variabel bantu perhitungan PID. Max PWM-nya adalah 255. Oke. Ini variabel bantu juga. Kita tentukan dulu di setup inisialisasi di mana LCD yang digunakan adalah 24 baris di mana tiap barisnya adalah 20 karakter gitu. Nah, kemudian kita inisialisasi pin sensornya sebagai input, kemudian pin PWM-nya sebagai output dan tombol sebagai input yang di pull up. Nah, di awal muncul informasi tulisan untuk informasi di awal. Nah, kemudian kita buat void tambahan ini ya, void baca sensor. Ini untuk ngecek masing-masing sensor 1 sampai sensor 6. Nah, apakah kondisi digitalnya aktif high atau low digital read-nya. Nah, jika kondisi high maka misalnya ini nilai sensor awalnya diisi 0 dulu ya. Jika S1-nya high berarti nilai ditambah 1. Kalau yang sensor 2 high berarti 2 dan seterusnya. Nah, dari nilai sensor yang didapat ini maka nanti kemudian kita petakan nilai PV-nya berapa. Jadi yang sesuai kita sepakati di tabel tadi. Ini bisa dirubah Pak? Bisa, boleh, bebas, silakan sesuai keinginan ya, gitu. Oke. Dari situ nanti kemudian di perhitungan PID. Ini program untuk perhitungan PID seperti yang di materi. Nah, kemudian hitung PWM, PWM max. Tadi max plus PWMA adalah maksimal PWM ditambah hasil PID. Yang B max PWM dikurangi hasil PID. Nah, ini harus kita beri kondisi pembatas. Jika PWMA lebih dari maksimal PWM, maksimal PWMA adalah 255, maka PWMA tetap sama dengan 255. Itu pengkondisian. Karena apa? Kalau lebih dari 255, kalau itu 8 bit, ya nanti akan kembali 0 lagi. Nah, seharusnya kecepatan penuh akan menjadi lambat. Itu kalau kita menggunakan PWM 8 bit. Kalau menggunakan yang 10 bit berarti maksimal 1023. Nah, itu juga perlu kita pengkondisian tergantung dari kita menggunakan PWM yang 8 bit atau 10 bit. Nah, ini kontrol motor rodanya. Nah, ini kalau mau maju semua berarti high gitu ya, kontrol motor A dan motor B. Untuk analog brake-nya adalah untuk mengeluarkan sinyal PWM. Motor berhenti adalah low dan seterusnya. Ini yang tampil data untuk menampilkan data, cek tombol, masuk setting untuk setting.
kemudian loop. Nah, inilah ini untuk perhitungan yang berulang-ulang di dalam loop. Ini adalah program utamanya. Jadi dia baca sensor, kemudian hitung PID, hitung PWM, kontrol motor roda, terus menampilkan data. Nah, kemudian cek tombol. Kalau ada yang setting berarti dia masuk setting. Kalau enggak ya muter lagi ke atas dan seterusnya. Oke, di sini kita coba ya, saya coba jalankan. Nah, ini program yang ini tadi kalau sudah kemudian bisa di compile. Ingat kalau memberi nama filenya tidak boleh ada spasi ya, sebaiknya tidak ada spasi kayak gitu. Karena untuk lebih ya biar lebih enggak error lah kayak gitu. Nah, untuk compile di sini ya. Oke, oh ini harus kita tentukan dulu portnya. Nah, kita menggunakan yang no ya, Arduino no. Oke. Nah, kita bisa compile. Apakah oke, tidak ada error. Nah, aman ya. Nah, ada aman. Nah, kalau nanti kita menggunakan board sebenarnya berarti diupload pakai ini. Karena kita menggunakan simulasi, maka untuk compile-nya di sini. Nah, pakai yang export compile binary. Nanti akan didapatkan hasil hexa. Nah, akan didapatkan hasil hexa lah. Dari hasil hexa itu file hexa hasil compile kita gunakan untuk simulasi ini ya. Sudah benar hanya 20% terpakai memorinya. Oke, kemudian kan tadi yang file sudah kita compile, kita masukkan di dalam board Arduino ini. Nah, kita klik 2 kali pada sini, klik. Nah, kemudian di sini ini kita arahkan di dalam mana filenya. Nah, ini yang pilih yang ini, yang tadi sesuai nama filenya apa? Misalnya PID Robot Land Tracer, ya itu yang pakai yang ini. Nah, ada dua Pak file hexanya. Jangan, ini yang ini ada bootloader. Kalau bootloader berarti ini adalah untuk bootloadernya. Untuk awal ketika memang IC microcontrollernya itu masih kosong lah itu perlu bootloader. Tapi kita nggak menggunakan ini, tapi yang menggunakan yang ini ya. Nah, kemudian open, nah, mungkin ada hal yang lain yang perlu dicek. Clock frekuensi defaultnya 16 mega. Kalau mau cepatkan ya boleh, tapi mungkin nanti kalau nggak sesuai ya bisa error. Itu biar tetap aja. Dan kita oke. Nah, dan kita coba jalankan ini. Nah, ini muncul di sini uji coba robot Land Tracer. Nah, kita coba di sini. Nah, misalnya aktif. Nah, sensor nilainya 12. PV-nya 0. Ini dianggap posisi jalur garis lurus. Nah, maka ya tetap harus lurus kayak gitu. Makanya PWM A dan B sama 2525. Katakanlah mau belok ke kanan. Belok ke kanan seperti ini. Ya, terhitung sensornya nilainya 24, PV-nya 1. Nah, ini ada CPID kanan terus ya. Berarti yang PWM kanan ini PWM kanan berarti A ya, yang kanan ini berkurang, yang PWM B yang kiri 255 sehingga akan belok kanan. Semakin ke kiri ini lagi. Nah, dia juga ini akan berkurang terus nilai PWM-nya yang sebelah kanan, yang ini sebelah kiri PWM B. Nah, begitu seterusnya sehingga dia ini berarti sudah bekerja ya untuk kontrol PID-nya dengan simulasi ini. Dia membaca berdasarkan dari sensor garis ini yang masuk dibaca oleh microcontroller Arduino. Nah, dan ini di sini bisa kita amati antara motor kanan dan motor kiri. Nah, motor kanan lebih lambat, yang motor kiri lebih cepat putarannya. Ini berarti dianggap belok kanan. Nah, kalau misalnya kita ganti, sekarang belok ke kiri. Nah, kalau belok ke kiri, nah ini kanan ya A ini, berarti dia lebih cepat. Yang B kiri lebih lambat. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kanan lebih cepat putarannya. Jadi begitu. Ini bisa kita coba dengan sebenarnya. Atau mungkin
tidak pada land tracer misalnya, pada robot yang lain untuk menjaga jarak di sampingnya boleh, atau juga untuk membuat mobil anti tabrak kayak gitu. Mobil anti tabrak berarti ada sensor di bagian depannya. Ketika dia misalnya benar-benar mepet dengan depan, maka nilai PID-nya bisa 0 sehingga, atau mungkin maksimal, sehingga kecepatannya 0 sehingga dia tidak akan nabrak, PWM-nya 0 gitu misalnya. Nah, kalau misalnya PWM jaraknya masih jauh, maka dia bisa kecepatan tinggi. Ketika mau mendekati berapa set poinnya, katakanlah kita atur set poinnya menjadi maksimal jarak dengan depan adalah misalnya 20 cm misalnya, maka dia ketika mendekati 20 cm akan lambat-lambat, kalau kurang dari 20 cm akan berhenti. Itu juga bisa. Mungkin itu untuk ini tadi ada petunjuk tugas ya, tugas simulasi. Ini saya buatkan petunjuknya di sini. Silakan nanti bisa dicoba dikerjakan untuk simulasinya ya. Jangan lupa juga untuk didokumentasikan dengan video untuk diupload di YouTube dan buat laporan pengerjaan tugasnya. Nah, di sini sudah saya coba berikan petunjuk langkah-langkah pengerjaannya, juga pin-pin Arduino yang digunakan dan device komponen yang digunakan. Nah, kayak gitu. Untuk driver motor juga ini yang digunakan L298 pada simulasi Proteus. Nah, ini juga sudah ada ini contoh programnya. Persis. Silakan dipakai, langsung copy paste, kemungkinan besar bisa, tidak ada masalah kayak gitu. Langsung bisa dikompil tanpa ada error. Mungkin ini aja, ini nanti beberapa kemarin menyampaikan error Pak yang ini. Nah, ini sebenarnya nyambung ke sini, di belakangnya sini. Ini komen ini sebenarnya. Nah, bisa jadi nanti error ketika ini pindah ke bawah. Oleh karena itu ini bisa dinaikkan ke sini sehingga tidak akan jadi error. Baik, mungkin begitu materi terkait PID, kontrol PID yang saya sampaikan untuk implementasinya di robot land tracer. Saya akhiri, terima kasih, sukses selalu, tetap semangat, dan jangan lupa untuk senantiasa mencoba hal ini. Kalau tanpa mencoba pasti nggak akan bisa. Kita orang teknik, kalau nggak mencoba nggak akan bisa. Saya kira terima kasih, sukses selalu.